Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara ketikan keyboard yang tadinya memenuhi lantai 3 divisi pemasaran dengan irama kerja yang sibuk, mendadak lenyap. Satu persatu, alunan musik dari earphone dilepas, deru mesin pendingin ruangan yang biasanya terabaikan kini terdengar seperti raungan. Semua kepala terangkat, namun tak ada satupun pasang mata yang berani menatap langsung ke pusat keributan. Mereka mencuri pandang, bersembunyi di balik monitor komputer, seolah menyaksikan pertunjukan tragis yang tak ingin mereka lihat namun juga tak bisa mereka abaikan. Pusat perhatian itu adalah meja kerja Tami. Di sana, Lutfi, manajer pemasaran yang selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang cemerlang, berdiri dengan postur angkuh. Wajahnya yang tampan memerah karena amarah, urat di lehernya menegang setiap kali ia membentak. Di sampingnya, berdiri Hasna, mahasiswi magang yang kecantikannya menjadi buah bibir di kantor. Ia melipat tangan di dada, bibirnya yang dipoles lipstik merah menyunggingkan senyum tipis penuh kemenangan. Ia menikmati setiap detik dari drama ini. Laporan macam apa ini, Tami? Sampah. Ini yang kau sebut kerja? Kau pikir perusahaan membayarmu untuk menghasilkan sampah seperti ini? Suara Lutfi menggelegar, memantul di dinding kaca ruang rapat yang kosong. Ia mengacungkan beberapa lembar kertas yang merupakan hasil kerja Tami selama seminggu terakhir. Kertas itu sudah lecek di genggamannya. Tami hanya diam. Ia duduk di kursinya, kedua tangannya terkepal di atas pangkuan, tersembunyi di bawah meja. Punggungnya lurus. Tatapannya terpaku pada layar komputernya yang menampilkan barisan angka dan grafik yang kini terasa sia-sia. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Sejak Lutfi, suaminya sendiri, memulai hubungannya dengan Hasna 3 bulan lalu, segalanya berubah. Pujian berubah menjadi cacian. Dukungan berubah menjadi sabotase. Kesalahan-kesalahan kecil dibesar-besarkan menjadi bencana besar, terutama di depan umum seperti ini. Lutfi seolah ingin membuktikan sesuatu kepada Hasna, bahwa ia berkuasa, bahwa istrinya tidak ada apa-apanya dibandingkan kekasih barunya. Aku bicara padamu, Tami, apa kau tuli? Lutfi membanting kertas laporan itu ke meja Tami, membuat sebuah cangkir berisi kopi tumpah dan mengotori beberapa dokumen penting. Cairan hitam itu mengalir lambat, seperti darah kental yang menandai sebuah luka. Keheningan Tami adalah provokasi terbesar bagi Lutfi. Ia benci sikap tenang istrinya yang seolah tak tersentuh. Ia ingin melihat Tami menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan rasa takut. Namun yang ia dapatkan hanyalah punggung yang tegap dan kebisuan yang menyiksa egonya. Didorong oleh tatapan kagum dari Hasna dan rasa frustrasinya sendiri, Lutfi melakukan sesuatu yang melewati semua batas. Dengan gerakan cepat dan menjijikan, ia maju satu langkah dan meludah. Tepat di pipi Tami. Waktu seolah berhenti. Seluruh ruangan menahan napas. Terdengar pekikan tertahan dari salah satu karyawan wanita di sudut ruangan. Rasa hangat dan basah yang menjijikan menempel di kulit Tami. Ia bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata menusuknya, sebagian besar berisi iba, beberapa berisi rasa ngeri, dan satu, dari Hasna, berisi kepuasan mutlak. Harga dirinya, yang sudah ia coba pertahankan sekuat tenaga, kini terasa luruh ke lantai, terinjak-injak hingga menjadi debu. Ini bukan lagi masalah pekerjaan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah deklarasi perang, sebuah penghinaan total yang dilakukan di depan semua orang yang mengenalnya. Lutfi tidak hanya menghancurkan Tami sebagai seorang karyawan, tetapi juga sebagai seorang istri dan seorang manusia. Seolah itu belum cukup, Lutfi merogoh saku jasnya dan mengeluarkan selembar kertas yang terlipat kasar. Ia melemparkannya ke wajah Tami. Kertas itu mengenai keningnya sebelum jatuh ke pangkuannya. Tami menunduk dan melihat tulisan yang diketik dengan huruf kapital tebal. Surat peringatan dan penawaran penyesuaian gaji. Terima potong gaji 50% ini, atau kalau kamu tidak terima silahkan pergi. Lutfi berteriak, napasnya memburu. Akan kucari orang baru yang lebih berguna daripada kamu. Kata-kata itu adalah paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati pernikahan mereka. Kata, berguna, diucapkan sambil melirik sekilas ke arah Hasna, sebuah perbandingan yang kejam dan terang-terangan. Hasna menegakkan tubuhnya, senyumnya semakin lebar. Ia telah menang. Di tengah keheningan yang mencekam, di tengah reruntuhan harga dirinya, sesuatu di dalam diri Tami patah. Tapi itu bukanlah semangatnya. Yang patah adalah rantai kesabaran yang selama ini membelenggunya. Selama bertahun-tahun, ia menekan siapa dirinya sebenarnya, menyembunyikan latar belakangnya, semuanya demi cinta.
Ia ingin dicintai sebagai Tami, wanita sederhana, bukan sebagai pewaris tahta yang tak terlihat. Ia ingin membangun rumah tangga dari nol bersama Lutfi, membuktikan bahwa cinta mereka tulus. Tapi hari ini, ia sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi. Lutfi tidak pernah mencintainya. Lutfi hanya mencintai bayangan wanita penurut yang bisa ia kendalikan. Perlahan, dengan gerakan yang membuat semua orang terkejut karena ketenangannya, Tami mengangkat tangannya. Jari-jarinya tidak gemetar sedikit pun. Ia mengambil selembar tisu bersih dari kotaknya di atas meja. Dengan sangat hati-hati, seolah sedang membersihkan noda pada sebuah benda berharga, ia menyeka ludah Lutfi dari pipinya. Ia melipat tisu itu dengan rapi dan meletakkannya di tempat sampah. Kemudian, ia mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia menatap lurus ke mata Lutfi. Tak ada air mata. Tak ada kemarahan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin, sedingin musim dingin di kutub utara. Tatapan itu begitu tajam dan asing, hingga Lutfi tanpa sadar mundur selangkah. Ia seperti melihat orang lain di dalam tubuh istrinya. Oke, suara Tami terdengar jelas, memecah keheningan yang berat. Nada suaranya datar, tanpa getaran emosi sedikit pun. Ia mengambil kertas ultimatum dari pangkuannya, meliriknya sekilas, lalu kembali menatap Lutfi. Kasih aku waktu 24 jam. Setelah mengucapkan kalimat itu, Tami memutar kursinya, kembali menghadap komputer. Ia menggerakkan mouse, membuka sebuah file baru, dan mulai mengetik seolah tidak ada apapun yang terjadi. Tangannya bergerak dengan mantap di atas keyboard. Punggungnya tetap lurus, menjadi dinding kokoh yang tak bisa ditembus oleh tatapan bingung Lutfi, senyum sinis Hasna, maupun bisik-bisik kasihan dari seluruh rekan kerjanya. Badai telah datang dan menghantamnya, tetapi mereka tidak tahu, Tami bukanlah pohon yang akan tumbang. Ia adalah badai itu sendiri, yang sedang menunggu waktu untuk berbalik arah. Tepat pukul 5 sore, Tami mematikan komputernya. Ia merapikan mejanya seperti biasa, memasukkan beberapa barang pribadi ke dalam tasnya dengan gerakan yang tenang dan metodis. Ia tidak terburu-buru, juga tidak terlalu lambat. Setiap gerakannya penuh dengan tujuan yang tak terbaca. Saat ia bangkit dari kursinya, seluruh aktivitas di lantai itu kembali terhenti sejenak. Orang-orang menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa kehancuran di wajahnya, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Wajah Tami adalah topeng porselen yang sempurna, tanpa retak sedikit pun. Ia berjalan melewati meja Lutfi tanpa menoleh. Lutfi sedang tertawa bersama Hasna, sebuah pertunjukan kebahagiaan yang jelas-jelas ditujukan untuk Tami, tetapi Tami seolah tidak melihatnya. Ia berjalan lurus menuju lift, langkahnya mantap dan tidak tergesa. Bunyi denting lift yang tiba terasa seperti lonceng yang memulai sebuah babak baru. Saat pintu lift tertutup, memisahkannya dari panggung penghinaannya, Tami akhirnya membiarkan bahunya sedikit merosot. Ia bersandar di dinding lift yang dingin, memejamkan mata sejenak. Ia tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak ia butuhkan saat ini. Yang ia rasakan bukanlah kesedihan, melainkan kelegaan yang aneh. Beban untuk berpura-pura, untuk berharap, untuk terus memaafkan, akhirnya terangkat. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan Jakarta yang macet, suara klakson yang bersahutan, lampu-lampu kota yang mulai menyala, semuanya terasa seperti pemandangan dari balik kaca tebal. Pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh pertanyaan, mengapa, melainkan, bagaimana. Bagaimana ia akan mengakhiri semua ini? Bagaimana ia akan mengambil kembali semua yang telah direnggut darinya, bukan hanya hartanya, tetapi juga harga dirinya. Apartemen 2 kamar yang ia tinggali bersama Lutfi terasa dingin dan asing. Apartemen ini ia beli dengan uangnya sendiri sebelum menikah. Namun ia biarkan Lutfi percaya bahwa itu adalah hasil jerih payah mereka berdua. Foto pernikahan mereka terpajang di dinding ruang tamu. Tami menatap foto itu lama. Di sana, ia melihat dirinya tersenyum bahagia, memeluk Lutfi dengan tatapan penuh cinta dan harapan. Lutfi di foto itu juga tersenyum. Tetapi kini Tami bisa melihat apa yang dulu tidak ia lihat. Kilatan ambisi dan kepemilikan di matanya, bukan cinta. Dengan gerakan tanpa ragu, Tami menurunkan bingkai foto itu dari dinding, membawanya ke dapur, dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Ia tidak menyentuh makan malam. Ia hanya duduk di sofa dalam kegelapan, ditemani cahaya kota dari jendela besar. Ia membiarkan semua kenangan pahit selama beberapa bulan terakhir membanjiri pikirannya. Bisikan Lutfi dan Hasna di telepon saat ia pura-pura tidur. Aroma parfum Hasna yang sering tertinggal di kemeja Lutfi. Kebohongan-kebohongan kecil yang menumpuk menjadi gunung pengkhianatan. Ia membiarkan rasa sakit itu membakar sisa-sisa cinta di hatinya, hingga yang tersisa hanyalah abu yang dingin. Dan dari abu itulah,
tekadnya terbentuk, sekeras baja. Tepat tengah malam, saat keheningan mencapai puncaknya, Tami mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontak, menggulir melewati ratusan nama hingga ia menemukan satu nama yang jarang sekali ia hubungi. Sebuah nama yang ia simpan dengan sebutan, rumah. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa panggilan ini akan mengubah segalanya. Tidak akan ada jalan untuk kembali. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung hanya terdengar 2 kali sebelum sebuah suara berat dan berwibawa menjawab dari seberang. Suara itu tenang, seolah sudah tahu dan sudah menunggu panggilan ini. Tami, putriku. Ayah, jawab Tami, suaranya serak karena lama tidak berbicara. Ia menelan ludah, mencoba menguatkan dirinya. Maaf mengganggu tengah malam. Kau tidak pernah menggangguku. Ayah selalu ada untukmu. Apa sudah cukup? Pertanyaan ayahnya singkat, tetapi mengandung pemahaman yang dalam. Pak Wijoyo, ayahnya, tidak pernah menyetujui pernikahannya dengan Lutfi. Ia melihat ambisi beracun di mata menantunya sejak hari pertama, tetapi ia menghormati keputusan Tami yang ingin hidup mandiri dan membangun segalanya dari bawah. Ia membiarkan putrinya menjalani sandiwaranya, namun ia tidak pernah lengah. Ia selalu mengawasi dari kejauhan, seperti elang yang menjaga anaknya. Sudah lebih dari cukup, ayah, jawab Tami. Ia menceritakan kejadian di kantor sore tadi dengan ringkas, tanpa emosi, seperti seorang komandan yang melaporkan situasi di medan perang. Ia tidak menceritakan rasa sakitnya, hanya fakta-fakta kejam, ludah, surat ultimatum, penghinaan di depan umum. Keheningan sejenak di seberang telepon. Tami bisa membayangkan wajah ayahnya yang mengeras. Ayah selalu bilang, kata Pak Wijoyo akhirnya, suaranya kini terdengar dingin seperti es, ular tidak akan menjadi naga hanya karena ia tidur di istana. Dia tetap seekor ular yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Aku tahu, ayah. Aku salah telah begitu naif. Itu bukan naif, itu hati yang baik. Dan dia telah menginjak-injaknya. Sekarang, katakan pada ayah, apa yang kau inginkan. Tami menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Aku mau semua kembali, ayah. Perusahaan itu milik keluarga kita. Lutfi hanya manajer di salah satu anak perusahaan kecil. Dia menjadi besar kepala karena tidak tahu siapa pemilik sebenarnya di atas sana. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tajam. Sudah cukup sandiwaranya. Saatnya membersihkan rumah. Frasa, membersihkan rumah, adalah kode yang mereka berdua pahami. Itu berarti audit total, investigasi hukum, dan penyingkiran semua elemen beracun tanpa ampun. Tim audit terbaik dari kantor pusat akan berada di sana sebelum jam kantor dimulai, kata Pak Wijoyo tanpa ragu. Tim hukum akan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Seluruh akses manajerial atas nama Lutfi akan dibekukan tepat pukul 8 pagi. Apa ada lagi? Satu hal lagi, ayah, kata Tami. Aku ingin masuk besok pagi bukan sebagai Tami, staf pemasaran yang terhina. Aku ingin masuk sebagai diriku yang sebenarnya. Terdengar senyum tipis dalam suara ayahnya. Pengawal pribadimu dan mobil perusahaan akan menjemputmu jam 7:30. Kenakan pakaian yang sesuai untuk seorang pemilik, putriku. Selamat datang kembali. Panggilan itu berakhir. Tami meletakkan ponselnya. Keheningan di apartemen itu kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menyakitkan, tetapi keheningan yang penuh dengan potensi, seperti ketenangan sebelum badai besar datang. Ia berjalan ke kamar tidurnya, membuka lemari pakaian yang paling dalam. Di baliknya, tersembunyi koleksi pakaian, sepatu, dan tas yang tidak pernah ia sentuh sejak menikah. Pakaian-pakaian yang dirancang khusus untuknya, yang mencerminkan status dan kekuatannya. Ia mengeluarkan sebuah setelan kerja berwarna biru tua yang tajam dan elegan. Besok, Lutfi tidak akan melihat istri yang bisa ia injak-injak. Ia akan bertemu dengan atasannya yang paling tinggi. Pemilik segalanya, termasuk nasib Lutfi sendiri. Lutfi terbangun dengan perasaan lega. Ranjang di sebelahnya kosong dan dingin, pertanda Tami tidak pulang atau mungkin tidur di kamar tamu. Bagus, pikirnya. Ia tidak ingin melihat wajah menyedihkan istrinya pagi ini. Ia meraih ponselnya dan melihat pesan mesra dari Hasna, lengkap dengan emoji cium. Ia tersenyum. Kemarin adalah sebuah kemenangan. Ia telah menunjukkan kepada semua orang, terutama kepada Hasna, siapa yang berkuasa. Ia telah membuktikan bahwa Tami, istrinya, tidak lebih dari sekadar bawahan yang nasibnya ada di ujung pulpennya. Ia membayangkan Tami sedang menangis di suatu tempat. Mungkin sedang mengemasi barang-barangnya,
bersiap untuk menandatangani surat pemotongan gaji itu dengan patuh atau pergi dari hidupnya selamanya. Keduanya adalah pilihan yang menyenangkan baginya. Ia bersiul sambil mandi, memilih setelan jas termahalnya. Hari ini adalah hari besar. Ia akan mempresentasikan tahap akhir dari proyek Nusantara, sebuah proyek ambisius yang ia pimpin selama setahun terakhir. Jika berhasil, ini akan menjadi loncatan besar dalam karirnya, mungkin ke posisi direktur. Ia merasa tak terkalahkan. Setelah sarapan roti lapis yang ia buat sendiri dengan sedikit kesal karena tidak ada yang menyiapkannya, ia berangkat ke kantor dengan mobil sport barunya, hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri dari bonus perusahaan, yang tentu saja nominalnya sudah ia lebihkan. Namun, setibanya di lobi kantor, suasana terasa aneh. Biasanya ia akan disambut sapaan hormat dari para staf junior, tetapi pagi ini mereka tampak berbisik-bisik dan langsung terdiam saat ia lewat. Ia juga melihat beberapa wajah asing, pria dan wanita berpenampilan serius dengan setelan formal yang kaku, membawa tas laptop dan berjalan dengan tujuan yang jelas. Lutfi mengabaikannya, menganggap mereka mungkin klien atau mitra bisnis dari divisi lain. Ia tiba di lantai 3 dan mendapati suasana yang sama. Hening dan tegang. Hasna menyambutnya dengan senyum manis. Tetapi bahkan senyum itu tidak bisa menyembunyikan kecanggungan di udara. Lutfi baru saja akan menaruh tasnya di ruangannya ketika sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi utama, sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Semua mata di lantai itu, yang memiliki jendela besar menghadap ke depan, serentak tertuju ke sana. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan hitam dan earphone di telinga keluar dari kursi pengemudi, dan dengan sigap membukakan pintu belakang. Lutfi ikut melihat, penasaran siapa pejabat tinggi dari kantor pusat yang datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat ketika ia melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Tami. Tapi ini bukan Tami yang ia kenal. Bukan Tami dengan blus sederhana dan rok bahan yang biasa ia kenakan. Tami yang ini mengenakan setelan celana berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan postur tubuhnya yang jenjang dan tegap. Rambutnya yang biasa diikat ekor kuda kini ditata dalam sanggul modern yang elegan. Kacamata hitam berbingkai tipis menutupi matanya, memberinya aura misterius dan berkuasa. Ia melangkah keluar dari mobil dengan keanggunan seorang ratu, menenteng tas kulit mahal yang Lutfi tahu harganya, setara dengan gajinya selama 3 bulan. Pria berbadan tegap tadi mengikutinya dari belakang, menjaga jarak dengan hormat. Seluruh kantor terdiam. Rahang Lutfi terasa kaku. Hasna di sebelahnya berhenti tersenyum. Tami berjalan memasuki lobi, melepaskan kacamatanya, dan menyerahkannya kepada pria yang mengikutinya. Matanya menyapu lobi dengan tatapan tenang, lalu naik ke lantai 3, tempat Lutfi dan yang lainnya berdiri terpaku seperti patung. Saat mata mereka bertemu dari kejauhan, Tami hanya memberinya sebuah anggukan kecil yang sopan, sebuah gestur yang biasa diberikan seorang atasan kepada bawahan yang tidak terlalu penting. Kemudian, ia berbalik dan berjalan menuju lift khusus direksi yang jarang sekali digunakan. Apa-apaan itu? Desis Hasna, suaranya terdengar tidak percaya. Dia menyewa mobil dan pengawal? Untuk apa? Membuatmu cemburu? Lutfi tidak menjawab. Otaknya berputar kencang, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin Tami meminjam uang dari teman kayanya? Atau ini hanya gertakan murahan untuk menjaga harga dirinya? Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak berarti apa-apa. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir citra Tami yang penuh kuasa tadi dari benaknya. Ia masuk ke ruangannya, menutup pintu dengan lebih keras dari biasanya. Ia harus fokus. Proyek Nusantara lebih penting. Ia menyalakan komputernya, memasukkan kata sandi, dan membuka portal sistem internal perusahaan. Ia perlu memberikan persetujuan final untuk pencairan dana tahap terakhir. Ia mengklik menu persetujuan, memasukkan kode proyek, dan menekan tombol "Setuju". Sebuah kotak merah muncul di layar, akses ditolak. Kewenangan Anda tidak mencukupi. Lutfi mengerutkan kening. Aneh. Mungkin ada kesalahan sistem. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Rasa kesal mulai menjalari dirinya. Ia mencoba membuka folder anggaran divisi. Akses ditolak. Ia mencoba mengakses data performa timnya. Akses ditolak. Semua fungsi manajerialnya seolah telah dilucuti. Rasa kesal itu kini berubah menjadi firasat buruk. Ia meraih telepon dan menghubungi bagian IT. Setelah menunggu beberapa lama, panggilannya dijawab oleh suara operator yang gugup. Maaf, Pak Lutfi. Seluruh sistem manajemen untuk divisi pemasaran sedang dalam peninjauan oleh tim dari kantor pusat. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kantor pusat? Siapa yang memberi perintah? Jantung Lutfi mulai berdebar lebih kencang. Tepat saat itu,
Sebuah notifikasi email masuk ke komputernya. Pengirimnya adalah Dewan Audit Internal Holding Company. Sebuah nama departemen yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengklik email itu. Subjek, pemberitahuan pembekuan sementara kewenangan manajerial dan audit internal skala penuh. Isi email itu ditulis dengan bahasa yang dingin, formal, dan tanpa basa-basi. Diberitahukan bahwa terhitung sejak pukul 8 pagi ini, seluruh kewenangan manajerial yang melekat pada jabatannya, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan proyek, pencairan dana, penilaian kinerja, dan akses data strategis, dibekukan hingga waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya, diberitahukan pula bahwa sebuah tim audit independen dari perusahaan induk telah memulai pemeriksaan menyeluruh terhadap semua proyek, transaksi keuangan, dan proses rekrutmen yang telah ia tangani selama 2 tahun terakhir. Ia dan seluruh stafnya diharapkan untuk bersikap kooperatif. Lutfi membaca email itu 3 kali. Napasnya menjadi berat. Ini bukan peninjauan biasa. Ini adalah pengambil alihan. Pembekuan total. Sesuatu yang hanya terjadi jika ada dugaan penipuan atau penyalahgunaan wewenang yang sangat serius. Siapa yang memerintahkan ini? Siapa yang punya kuasa sebesar ini? Proyek Nusantara miliknya kini terancam gagal. Karirnya berada di ujung tanduk. Dengan panik, ia bangkit dari kursinya dan melihat keluar melalui dinding kaca ruangannya. Ia mencari jawaban. Dan matanya kembali tertuju pada Tami. Istrinya itu sedang duduk di mejanya, bekerja dengan tenang di depan komputernya seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Ia tampak begitu fokus, begitu damai. Namun, kedamaian itu kini terlihat mengerikan di mata Lutfi. Ketenangan Tami kemarin saat dihina, penampilannya yang drastis hari ini, dan perintah pembekuan dari level tertinggi perusahaan. Mungkinkah semua ini terhubung? Mungkinkah Tami, istrinya yang selama ini ia anggap lemah dan tidak berdaya, memiliki hubungan dengan semua ini? Pikiran itu begitu absurd hingga ia ingin menertawakannya. Tapi ia tidak bisa tertawa. Karena jauh di dalam hatinya, sebuah rasa takut yang dingin mulai merayap naik, membisikkan bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya ia biarkan tertidur. Hasna merasa sedikit terganggu dengan drama pagi ini. Penampilan baru Tami yang mencolok dan kepanikan Lutfi yang terlihat jelas membuatnya tidak nyaman. Namun, ia dengan cepat menepis perasaan itu. Ia yakin ini hanyalah masalah pekerjaan biasa yang dibesar-besarkan oleh Lutfi. Dan soal Tami, itu jelas hanya gertakan seorang wanita yang putus asa. Ia memutuskan untuk menghibur dirinya sendiri. Hadiah atas kemenangannya kemarin. Ia membuka browser di komputernya, masuk ke situs sebuah butik desainer ternama. Matanya berbinar melihat koleksi tas tangan terbaru. Ada satu tas berwarna merah marun yang sudah ia incar selama berminggu-minggu. Harganya fantastis, tetapi itu bukan masalah. Lutfi telah memberinya kartu kredit perusahaan tambahan, katanya sebagai fasilitas penunjang kinerja. Hasna tahu itu hanyalah cara Lutfi untuk membiayai gaya hidup mewahnya, tanpa menggunakan uang pribadi. Selama ini, kartu itu tidak pernah bermasalah. Dengan senyum puas, ia memasukkan tas itu ke keranjang belanja virtualnya, mengisi data pengiriman ke alamat apartemennya, dan memasukkan detail kartu kredit perusahaan. Ia bersandar di kursinya, membayangkan betapa cantiknya ia saat menenteng tas itu. Ia menekan tombol, bayar sekarang. Beberapa detik kemudian, halaman itu memuat ulang dengan sebuah tulisan merah yang menyebalkan, transaksi ditolak. Silakan hubungi bank penerbit kartu Anda. Hasna mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Mungkin ia salah memasukkan kode keamanan. Ia mencobanya lagi dengan lebih teliti. Ditolak. Ia mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya tetap sama. Rasa malu yang panas mulai menjalar di pipinya, meskipun tidak ada yang melihat. Ia mencoba membeli barang lain yang lebih murah di situs yang berbeda. Ditolak. Ia mencoba memesan makan siang lewat aplikasi online. Ditolak. Kartu itu mati. Benar-benar mati. Kepanikan kecil mulai muncul. Kartu itu adalah sumber utamanya untuk kemewahan. Ia segera meraih ponselnya untuk menelepon Lutfi, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mengirim pesan WhatsApp dengan rentetan tanda tanya, tetapi pesannya hanya centang satu. Sial, Lutfi pasti sedang sibuk dengan masalah auditnya. Tepat saat ia sedang menggerutu kesal, 2 orang berhenti di depan mejanya. Satu adalah wanita paruh baya dari Departemen SDM yang terkenal tegas, Bu Ida. Satunya lagi adalah salah satu wanita berpenampilan kaku yang ia lihat tadi pagi. Wanita itu membawa sebuah map tebal. Hasna, sapa Bu Ida dengan nada datar. Bisa ikut kami ke ruang rapat sebentar? Tolong bawa tas dan ponselmu.
Perintah untuk membawa barang pribadi bukanlah pertanda baik. Jantung Hasna mulai berdebar. Ada apa ya, Bu? Tanyanya, mencoba terdengar sesantai mungkin. Hanya beberapa verifikasi data. Tidak akan lama, jawab wanita asing di sebelah Bu Ida, suaranya dingin dan tidak menyisakan ruang untuk berdebat. Dengan perasaan was-was, Hasna mengikuti mereka ke sebuah ruang rapat kecil yang jendelanya sudah ditutup. Di dalam, sudah ada satu pria lagi dari tim audit. Suasananya terasa seperti ruang interogasi. Hasna dipersilakan duduk di seberang mereka. Selamat pagi, Mbak Hasna, mulai pria itu sambil membuka map tebal di hadapannya. Kami dari tim audit internal perusahaan induk. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi terkait status Anda di perusahaan ini. Pria itu mengeluarkan salinan CV yang Hasna berikan saat melamar. Di sini tertulis, Anda adalah lulusan terbaik dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Bangsa dengan predikat cum laude. Benar? Iya, benar, Pak, jawab Hasna gugup. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Aneh sekali, karena menurut catatan resmi dari universitas yang kami hubungi pagi ini, nama Anda memang terdaftar, tetapi dengan status, dikeluarkan, pada semester kelima karena masalah absensi dan nilai yang tidak memenuhi syarat. Mereka tidak memiliki catatan kelulusan atas nama Anda. Dunia Hasna seolah runtuh. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tidak menyangka mereka akan memeriksa sedetail ini. Mungkin ada kesalahan data di pihak universitas. Dalihnya dengan suara bergetar. Wanita auditor di sebelahnya mengambil alih. Ia mengeluarkan setumpuk tagihan kartu kredit. Itu adalah tagihan dari kartu perusahaan yang dipegang Hasna. Baik, mari kita bicarakan hal lain. Bisakah Anda jelaskan transaksi-transaksi ini? Pembelian tas tangan senilai 30 juta rupiah? Apakah ini untuk keperluan promosi proyek? Lalu ada tagihan perawatan spa dan salon di akhir pekan? Apakah ini bagian dari tugas kantor? Dan yang ini, makan malam di restoran mewah untuk 6 orang. Sementara laporan kunjungan klien Anda hanya mencantumkan 2 orang. Kemana sisanya? Setiap pertanyaan adalah sebuah pukulan telak. Hasna pucat pasi. Ia tidak bisa menjawab. Semua kemewahan yang ia nikmati kini berubah menjadi jerat yang mencekik lehernya. Semua itu atas persetujuan Pak Lutfi. Akhirnya ia berkata dengan putus asa, mencoba melemparkan semua kesalahan. Dia bilang itu bonus untuk saya. Dia yang menyetujui semuanya. Tanda tangannya ada di sana. Benar sekali, kata pria auditor itu dengan tenang, sambil menunjuk kolom persetujuan yang memang ditandatangani oleh Lutfi. Tanda tangan beliau memang ada di sini. Yang menjadikan ini bukan hanya penyalahgunaan fasilitas oleh Anda, tetapi juga konspirasi penyalahgunaan wewenang yang melibatkan atasan Anda. Anda berdua telah merugikan perusahaan. Hasna terdiam. Ia salah langkah. Dengan mencoba menyeret Lutfi, ia justru mengakui bahwa ia sadar transaksi itu tidak benar dan membutuhkan persetujuan khusus. Bu Ida dari SDM akhirnya angkat bicara. Suaranya final dan tanpa ampun. Hasna, berdasarkan temuan pemalsuan dokumen pendidikan dan penyalahgunaan aset perusahaan, maka terhitung sejak detik ini, kontrak magang Anda kami putus secara tidak hormat. Anda diminta untuk mengembalikan semua aset perusahaan, termasuk kartu akses dan kartu kredit ini, sekarang juga. Rasanya seperti mimpi buruk. Dalam sekejap, dunianya yang glamor hancur berkeping-keping. Ia bukan lagi kekasih manajer yang dikagumi, ia hanyalah seorang penipu yang dipecat. Anda akan kami dampingi ke meja Anda untuk mengambil barang-barang pribadi. Setelah itu, petugas keamanan akan mengantar Anda keluar dari gedung ini, lanjut Bu Ida. Dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya, Hasna berjalan gontai keluar dari ruang rapat, diikuti oleh Bu Ida. Ia memasukkan barang-barangnya ke dalam sebuah kotak kardus dengan tangan gemetar, di bawah tatapan puluhan pasang mata yang kini tidak lagi berisi iri, melainkan cemooh dan rasa jijik. Saat ia berjalan menuju lift, digiring seperti seorang kriminal, jalurnya melewati ruangan Lutfi. Pintunya terbuka. Lutfi sedang berdiri di dalam, wajahnya pucat, berteriak pada seseorang di telepon. Apa maksudmu semua proyekku ditinjau ulang? Siapa yang memberi perintah? Pandangan mereka bertemu. Mata Hasna yang penuh air mata menatap Lutfi dengan tatapan memohon pertolongan, tetapi juga penuh kebencian karena merasa dikhianati. Mata Lutfi yang panik menatap Hasna yang digiring oleh keamanan. Dan pada saat itu, Lutfi mengerti. Ini bukan audit acak. Ini adalah serangan yang terkoordinasi dengan sempurna. Hasna adalah korban pertama. Domino pertama telah jatuh dan menimpa yang kedua. Ia menelan ludah dengan susah payah,
Rasa takut yang tadi hanya merayap kini mencengkeram jantungnya erat. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, dan jawaban yang paling mustahil kini terasa menjadi satu-satunya kemungkinan yang menakutkan. Tami. Pemandangan Hasna yang digiring keluar oleh petugas keamanan, seperti sebuah film horor yang diputar dalam gerakan lambat di benak Lutfi. Wajahnya yang basah oleh air mata, tatapan kebenciannya, dan kotak kardus berisi barang-barangnya adalah simbol dari keruntuhan yang baru saja dimulai. Itu bukan lagi sekadar audit. Ini adalah perburuan, dan ia adalah target utamanya. Rasa panik yang dingin mencengkeramnya begitu erat hingga ia sulit bernapas. Ia kembali ke dalam ruangannya dan membanting pintu, mengabaikan tatapan penasaran dari para stafnya. Tindakan pertamanya adalah menyambar telepon. Ia perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia menghubungi Bima, temannya di Departemen Keuangan yang sering ia bantu untuk memperlancar klaim-klaimnya yang sedikit dilebih-lebihkan. Biasanya, Bima akan menjawab panggilannya dengan tawa dan sapaan akrab. Kali ini, panggilannya ditolak setelah 2 kali berdering. Lutfi mencoba lagi. Panggilan itu langsung masuk ke pesan suara. Aneh. Ia kemudian mencoba menghubungi Ranti, kepala HRD yang ia promosikan langsung beberapa waktu lalu, melewati beberapa kandidat yang lebih senior. Ranti berutang budi padanya. Panggilan itu tersambung. Halo, Ran. Ini aku, Lutfi. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Hasna dipecat? Kenapa ada tim audit dari holding? Tanyanya dengan rentetan napas yang cepat. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Lutfi, suara Ranti terdengar formal dan menjaga jarak. Aku tidak bisa mendiskusikan detailnya denganmu. Ini perintah langsung dari Dewan Direksi Perusahaan Induk. Sangat rahasia. Dewan Direksi? Siapa? Perintah atas dasar apa? Aku ini manajer di sini, aku berhak tahu. Sergah Lutfi, suaranya mulai meninggi. Maaf, Lutfi. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Saranku, bersikaplah kooperatif dengan tim audit. Hanya itu yang bisa aku katakan. Jawab Ranti, dan sebelum Lutfi bisa memprotes, panggilan itu sudah ditutup. Dikhianati. Itulah yang ia rasakan. Orang-orang yang dulu menjilatnya kini membuang muka. Jaring-jaring kekuasaan yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, yang ia pikir kokoh seperti baja, ternyata rapuh seperti sarang laba-laba. Satu hembusan angin dari atas, dan semuanya hancur berantakan. Belum sempat ia mencerna pengkhianatan itu, pintu ruangannya diketuk dengan sopan. 2 orang dari tim audit, pria dan wanita yang tadi menginterogasi Hasna, masuk ke dalam. Mereka tidak meminta izin, hanya masuk dan berdiri di depan mejanya. Selamat siang, Pak Lutfi, sapa si pria dengan nada datar. Kami harap kami tidak mengganggu. Kami hanya perlu meminta beberapa dokumen untuk pemeriksaan awal. Lutfi berusaha mengumpulkan sisa-sisa wibawanya. Ia duduk lebih tegak di kursinya. Dokumen apa yang kalian maksud? Semua laporan sudah saya serahkan sesuai prosedur. Wanita auditor itu tersenyum tipis. Kami tidak meragukan itu, Pak. Tapi kami perlu dokumen mentahnya. Seluruh proposal, faktur, dan catatan korespondensi terkait proyek Nusantara. Terutama yang berhubungan dengan vendor penyedia material konstruksi, PT Baja Perkasa. Jantung Lutfi berdebar kencang. PT Baja Perkasa adalah perusahaan cangkang yang didirikan oleh sepupunya. Merekalah yang ia menangkan dalam tender pengadaan material dengan harga yang sudah ia markup 30%. Bagaimana mereka bisa tahu untuk langsung menunjuk ke sana? Semua ada di server. Silakan minta akses pada bagian IT, jawab Lutfi, mencoba terdengar santai. Kami sudah memiliki akses penuh ke server, Pak Lutfi, balas si pria, seolah menampar wajahnya. Kami perlu salinan fisik yang Anda simpan di sini. Sesuai log server, ada beberapa dokumen yang Anda pindahkan ke penyimpanan lokal dan tidak pernah diunggah kembali. Kami juga perlu laporan pengeluaran perjalanan dinas Anda selama 6 bulan terakhir. Mereka tahu segalanya. Setiap jejak digital, setiap celah yang ia pikir aman, ternyata sudah mereka petakan. Dengan tangan yang terasa berat, Lutfi membuka laci kabinetnya yang terkunci dan mengeluarkan map-map yang mereka minta. Ia merasa seperti seorang jenderal yang menyerahkan pedangnya. Saat ia menyerahkan dokumen itu, matanya tanpa sengaja melirik keluar. Ia melihat Tami sedang berbicara dengan salah satu anggota tim audit yang lain di dekat mesin kopi. Interaksi mereka sangat berbeda. Auditor itu tidak bersikap kaku, malah terlihat sedikit menunduk. Mendengarkan dengan saksama saat Tami berbicara sambil menunjuk beberapa data di tabletnya. Tami tampak tenang, memberikan penjelasan dengan gestur yang penuh percaya diri.
Lutfi merasakan amarah dan ketidakpercayaan yang membakar di dadanya. Ia tidak tahan lagi. Setelah para auditor itu pergi, ia keluar dari ruangannya dan berjalan cepat menghampiri Tami yang kini sedang sendirian, mengisi ulang cangkirnya. "Tami, apa ini semua?" desisnya dengan suara rendah agar tidak didengar orang lain. "Penampilanmu, mobil itu, para auditor ini. Apa ini perbuatanmu?" Tami menoleh padanya, wajahnya tetap tenang. "Perbuatan apa, Lutfi?" "Aku hanya bekerja seperti biasa," jawabnya dengan nada polos yang dibuat-buat. "Jangan pura-pura bodoh. Kau pasti kenal seseorang di jajaran atas, kan? Kau mengadu pada mereka? Kau mencoba menghancurkanku karena aku akan menceraikanmu," tuduhnya, logikanya yang panik mencoba merangkai sebuah skenario. Tami menatapnya lekat, dan untuk pertama kalinya Lutfi melihat kilatan emosi di mata istrinya. Bukan kesedihan atau ketakutan, melainkan sesuatu yang mirip rasa kasihan. "Kau benar-benar tidak mengerti juga, ya?" katanya pelan. "Masalahnya bukan karena kau akan menceraikanku, Lutfi. Masalahnya adalah kau pikir kau punya kuasa untuk melakukan itu." Sebelum Lutfi bisa membalas, sebuah notifikasi email muncul serentak di semua komputer, termasuk di ponsel para karyawan. Suara notifikasi yang berbarengan itu terdengar seperti alarm. Lutfi melihat ponselnya. Subjek, pemberitahuan rapat umum darurat. Email itu mengumumkan bahwa akan diadakan rapat umum yang wajib dihadiri oleh seluruh karyawan tanpa terkecuali pada pukul 4 sore di aula utama. Rapat tersebut akan dipimpin langsung oleh seorang utusan khusus dari Dewan Direksi Wijoyo Corporation. Pukul 4 sore. Tepat 24 jam sejak ia memberikan ultimatumnya pada Tami. Kebetulan ini terasa terlalu mengerikan untuk diabaikan. Namun, di tengah kepanikannya, secercah harapan palsu muncul. Ini pasti rapat tentang hasil audit. Ini adalah kesempatannya. Ia bisa berbicara di depan semua orang, membela diri, memutarbalikkan fakta. Ia masih manajer di sini. Harismanya, kemampuannya berbicara, pasti bisa menyelamatkannya. Ia akan menyiapkan kambing hitam, menyalahkan kondisi pasar, apa saja. Ia tidak akan jatuh sendirian. 1 jam berikutnya ia habiskan di dalam ruangannya, bukan untuk memeriksa kesalahan, tetapi untuk menyusun narasi penyelamatan dirinya. Pukul 4:05, ia merapikan dasinya, mengenakan kembali topeng kepercayaan dirinya, dan berjalan keluar. Aula utama sudah penuh. Para karyawan dari semua divisi berkumpul, wajah mereka penuh tanda tanya. Lutfi berjalan melewati kerumunan, mencoba menyapa beberapa orang dengan senyum yang dipaksakan, tetapi mereka hanya membalas dengan anggukan canggung. Ia melihat ke barisan depan, tempat yang biasanya disediakan untuk para manajer dan kepala divisi. Ia melihat Tami sudah duduk di sana, di salah satu kursi utama. Tami menatap lurus ke arah podium. Punggungnya lurus, auranya tenang, seolah sedang menunggu sebuah pertunjukan opera dimulai. Lutfi baru saja akan duduk di kursi sebelahnya, berniat menunjukkan bahwa mereka masih bersama, ketika pintu utama aula yang tinggi dan terbuat dari kayu jati itu terbuka lebar. Seluruh kebisingan di ruangan itu langsung senyap. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berusia akhir 60-an. Perawakannya tinggi dan gagah, rambutnya yang memutih tersisir rapi, dan setelan jas mahalnya memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Wajahnya sering muncul di halaman depan majalah bisnis paling bergengsi di negeri ini. Semua orang di ruangan itu mengenalnya. Dia adalah sang legenda, pendiri sekaligus pemilik Wijoyo Corporation, Pak Wijoyo. Dan di belakangnya, berdiri beberapa anggota dewan direksi lainnya, wajah mereka keras dan serius. Badai yang dinanti akhirnya telah tiba. Kehadiran Pak Wijoyo di aula itu seperti sambaran petir di siang bolong. Para karyawan yang tadinya berbisik-bisik kini terdiam kaku, sebagian besar menundukkan kepala karena segan. Lutfi, yang tadinya merasa dunianya akan kiamat, tiba-tiba melihat secercah peluang. Ini dia. Kesempatan untuk menjilat, untuk menunjukkan loyalitas di depan sang pemilik utama. Jika ia bisa memenangkan hati Pak Wijoyo, mungkin audit ini bisa dihentikan. Dengan sigap, ia melangkah maju, memasang senyumnya yang paling menawan. Ia merapikan kerah jasnya dan mengulurkan tangan. "Selamat sore, Pak Wijoyo. Sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami semua, Anda berkenan hadir di sini. Saya Lutfi, manajer pemasaran," katanya dengan nada yang dibuat penuh hormat. Pak Wijoyo berhenti melangkah. Matanya yang tajam menatap Lutfi dari atas ke bawah, lalu beralih ke tangan yang terulur. Ia tidak membalas uluran tangan itu. Ia hanya menatap Lutfi dengan ekspresi dingin yang menusuk, seolah sedang melihat serangga yang mengganggu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Ia berjalan melewati Lutfi begitu saja, menuju ke podium. Anggota dewan direksi lainnya mengikuti, sama sekali tidak memedulikan Lutfi yang membeku di tempat dengan tangan masih terulur di udara. Penolakan publik itu adalah sebuah tamparan yang lebih keras dari ludah. Lutfi menarik tangannya kembali, wajahnya memerah karena malu. Seluruh mata di ruangan itu melihatnya, dan ia bisa merasakan tawa yang tertahan di antara mereka. Ia kembali ke kursinya di barisan depan dengan perasaan terhina, duduk di sebelah Tami yang bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Pak Wijoyo berdiri di podium, menatap seluruh karyawan dengan tatapan berwibawa. "Selamat sore." Suaranya berat dan menggema di seluruh ruangan. "Saya tahu kehadiran saya di sini mendadak dan menimbulkan banyak pertanyaan. Saya di sini bukan untuk basa-basi. Saya di sini karena ada masalah serius yang harus diselesaikan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Wijoyo Corporation dibangun di atas fondasi integritas, kerja keras, dan kejujuran. 3 pilar yang tidak bisa ditawar. Namun, belakangan ini, kami menemukan ada kanker yang mulai tumbuh di salah satu bagian tubuh perusahaan ini. Kanker bernama kesombongan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kanker yang jika tidak segera diangkat, akan menyebar dan menghancurkan seluruh tubuh. Lutfi menelan ludah. Keringat mulai membasahi keningnya. Arah pembicaraan ini jelas tertuju padanya. "Audit yang kami lakukan hari ini," lanjut Pak Wijoyo, "adalah langkah pertama dari operasi pengangkatan kanker tersebut. Dan untuk memastikan operasi ini berjalan bersih dan tuntas, serta untuk memimpin perusahaan ini ke masa depan yang lebih sehat, saya tidak bisa mempercayai orang lain selain darah daging saya sendiri. Seseorang yang telah saya siapkan sejak lama. Seseorang yang rela turun langsung ke dasar, bekerja sebagai karyawan biasa, untuk merasakan, melihat, dan memahami kebenaran dengan mata kepalanya sendiri, tanpa filter apapun." Seluruh ruangan menahan napas. Lutfi merasakan firasat yang paling buruk dalam hidupnya menjadi kenyataan. Pak Wijoyo tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak menyeratkan kebahagiaan, melainkan finalitas. "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, pemimpin baru Anda. Pewaris tunggal dan pemegang saham mayoritas dari Wijoyo Corporation. Putri saya." Ia kemudian berbalik dari podium dan mengarahkan tangannya yang terbuka, bukan ke arah anggota dewan direksi atau tamu penting lainnya, melainkan lurus ke arah wanita yang duduk dengan tenang di barisan paling depan. Tami Wijoyo. Waktu terasa berhenti. Tami berdiri dengan anggun, melepaskan blazer birunya untuk memperlihatkan gaun kerja tanpa lengan yang elegan. Seluruh aula dipenuhi oleh suara napas yang tertahan dan bisikan tak percaya. Tami, staf pemasaran biasa. Istri Lutfi yang kemarin baru saja dipermalukan habis-habisan. Ternyata adalah seorang Tami Wijoyo. Putri dari sang legenda. Pemilik dari semua ini. Bagi Lutfi, momen itu adalah akhir dari segalanya. Seluruh darah seolah tersedot dari wajahnya. Kakinya lemas, telinganya berdenging. Ia menatap Tami yang kini berjalan ke podium, setiap langkahnya penuh dengan kekuatan yang selama ini disembunyikan. Ia menatap Pak Wijoyo yang kini berdiri di samping putrinya dengan bangga. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan balas dendam karena perselingkuhan. Ini adalah penegakan hukum dari seorang pemilik terhadap seorang karyawan rendahan yang lancang. Ludah yang ia semburkan kemarin, kini terasa membakar wajahnya sendiri. Tami mengambil alih mikrofon. Suaranya yang lembut kini terdengar tajam dan berkuasa, memenuhi setiap sudut ruangan. "Terima kasih, Ayah. Selamat sore, rekan-rekan semua." Ia menatap para karyawan dengan tatapan yang menenangkan, sebelum akhirnya matanya terkunci pada Lutfi. Tatapannya dingin seperti baja. "Seperti yang ayah saya katakan, saya telah berada di antara Anda selama 2 tahun. Saya melihat mana yang bekerja dengan hati, dan mana yang bekerja dengan tipu daya." Ia memberi isyarat kepada operator di belakang, dan layar proyektor raksasa di belakang podium menyala. Penyalahgunaan wewenang pertama, nepotisme dan penipuan kualifikasi. Di layar muncul CV palsu milik Hasna, bersanding dengan surat keterangan resmi dari universitas. "Saudara Lutfi, dengan sengaja Anda merekrut seseorang yang tidak kompeten dan memalsukan kualifikasinya, hanya untuk kepentingan pribadi Anda." Layar berganti. Penyalahgunaan wewenang kedua, penggelapan dana perusahaan. Rentetan tagihan kartu kredit Hasna yang disetujui Lutfi terpampang jelas. Tagihan spa, butik, restoran, semua dilingkari dengan warna merah. Layar kembali berganti. Penyalahgunaan wewenang ketiga, korupsi proyek. Bagan alur dana proyek Nusantara ditampilkan. Terlihat jelas bagaimana Lutfi memberikan kontrak pada PT Baja Perkasa dengan harga gila-gilaan,
dan bagaimana sebagian keuntungan dari perusahaan itu mengalir kembali ke rekening pribadinya di luar negeri. Bukti transfer, percakapan email, semuanya ditampilkan tanpa ampun. Lutfi hanya bisa menunduk, gemetar. Ia sudah tamat. Tami mengambil selembar kertas dari podium. Itu adalah surat ultimatum yang Lutfi lemparkan padanya. Ia mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Kamera langsung menyorot kertas itu dan menampilkannya di layar. Dan yang terakhir, kata Tami, suaranya kini terdengar begitu dingin hingga bisa membekukan ruangan, adalah penyalahgunaan wewenang yang paling hina. Intimidasi, pelecehan, dan perendahan martabat manusia di lingkungan kerja. Ia meletakkan kertas itu dan menatap lurus ke arah Lutfi yang sudah pucat pasi. 24 jam yang lalu, Anda memberi saya 2 pilihan. Hari ini, saya hanya akan memberi Anda 1. Lutfi, Anda dipecat. Kata, dipecat, menggantung di udara seperti vonis mati. Lutfi mengangkat kepalanya, matanya memerah, mulutnya terbuka ingin memohon, ingin berteriak, ingin menyangkal. Namun, sebelum satu kata pun sempat keluar dari bibirnya, pintu utama aula kembali terbuka dengan keras. Kali ini, yang masuk bukan lagi jajaran direksi, melainkan 2 orang petugas polisi berseragam lengkap, didampingi seorang pria berjas yang membawa tas kerja. Mereka berjalan dengan langkah tegap, melewati para karyawan yang terbelah memberi jalan, lurus menuju satu target. Menuju Lutfi. Keheningan absolut di dalam aula pecah oleh suara langkah sepatu bot yang mantap di atas lantai marmer. 2 polisi itu bergerak dengan efisiensi yang dingin, tidak terpengaruh oleh drama yang baru saja terjadi. Di samping mereka, pengacara perusahaan melangkah dengan tas kerja di tangan, wajahnya datar seperti batu. Mereka berhenti tepat di depan Lutfi, yang masih terpaku di kursinya, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Semua orang menahan napas. Ini bukan lagi sekadar pemecatan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih serius. Saudara Lutfi, pengacara itu memulai, suaranya yang tenang terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Nama saya Hermawan, saya adalah penasihat hukum utama dari Wijoyo Corporation. Saya di sini untuk memberitahukan secara resmi bahwa berdasarkan bukti-bukti kuat yang tidak terbantahkan dari hasil audit, perusahaan telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Anda. Hermawan membuka tas kerjanya dan mengeluarkan selembar dokumen. Tuntutan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pasal penggelapan dalam jabatan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Kerugian perusahaan yang teridentifikasi sejauh ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Setiap pasal yang disebutkan bagaikan hantaman palu godam ke kepala Lutfi. Puluhan miliar. Angka itu begitu besar, begitu nyata, hingga membuatnya terhuyung bahkan saat sedang duduk. Salah satu petugas polisi melangkah maju. Lutfi, Anda kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas laporan dari Wijoyo Corporation. Anda berhak untuk diam. Apapun yang Anda katakan bisa dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Petugas itu kemudian mengeluarkan sepasang borgol logam yang berkilat di bawah cahaya lampu aula. Bunyi, klik, saat borgol itu terkunci di pergelangan tangan Lutfi di belakang punggungnya terdengar begitu keras, seolah menjadi penanda akhir dari sebuah era. Momen itulah yang akhirnya menyadarkan Lutfi dari kelumpuhannya. Tidak. Tunggu. Ia berteriak, suaranya serak karena panik. Ia berusaha berdiri, meronta dalam cengkeraman petugas. Ini salah paham. Ini semua jebakan. Aku tidak bersalah. Ia memutar kepalanya, menatap wajah-wajah mantan koleganya, orang-orang yang pernah tertawa bersamanya, makan siang bersamanya, menjilatnya. Kalian semua mengenalku. Aku tidak mungkin melakukan ini. Ini semua fitnah. Tidak ada satupun yang bergerak untuk membelanya. Mereka hanya menatapnya dengan pandangan kosong, sebagian dengan ketakutan, sebagian lagi dengan kepuasan yang tersembunyi. Kekuasaan yang ia miliki atas mereka telah menguap, dan yang tersisa hanyalah seorang pria menyedihkan yang berteriak dalam keputusasaan. Melihat tidak ada harapan dari mereka, ia mengalihkan pandangannya ke satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya. Ia menatap ke arah podium. Ke arah Tami. Tami. Sayang, panggilnya, nada suaranya berubah drastis menjadi memohon. Petugas mulai menariknya untuk berjalan, dan ia menyeret kakinya, matanya tak pernah lepas dari Tami. Tami, tolong aku. Aku mohon. Ini semua salah paham. Aku minta maaf. Tami, aku minta maaf sudah menyakitimu. Aku akan lakukan apa saja, aku akan ceraikan Hasna, kita bisa mulai lagi dari awal. Tolong, Tami, batalkan ini semua. Ia menangis. Air mata penyesalan yang terlambat membasahi pipinya.
Ia merendahkan dirinya di depan ratusan orang, memohon belas kasihan dari wanita yang baru kemarin ia ludahi. Tami menatapnya dari atas podium. Wajahnya tenang, tak menunjukkan sedikitpun rasa iba, marah, atau bahkan kemenangan. Ia menatap Lutfi, pria yang pernah mengisi hari-harinya, pria yang pernah ia cintai dengan tulus, seolah sedang melihat sebuah masalah yang rumit namun akhirnya berhasil diselesaikan. Sebuah tugas yang telah rampung. Setelah Lutfi menyelesaikan permohonannya yang menyedihkan, Tami mencondongkan tubuh sedikit ke mikrofon. Suaranya kembali terdengar, dingin dan final. Hukum tidak mengenal salah paham, Lutfi. Hukum hanya mengenal bukti. Setelah mengucapkan kalimat itu, Tami berbalik badan, membelakangi Lutfi, dan berdiri di samping ayahnya. Sebuah gestur yang menunjukkan bahwa urusannya dengan Lutfi telah selesai. Lutfi meraung putus asa saat petugas dengan paksa menariknya menyusuri lorong di antara barisan kursi. Ia melewati puluhan wajah yang dulu menatapnya dengan hormat, kini menatapnya jatuh terjerembab. Pintu aula yang berat itu tertutup di belakangnya, membantingnya keluar dari dunia yang pernah menjadi miliknya, dan melemparkannya ke dalam jurang hukum yang gelap. Keheningan yang tegang kembali menyelimuti aula. Nasib Lutfi yang mengerikan menjadi peringatan bagi semua orang. Tami kembali ke podium. Ia tahu, momen ini adalah momen krusial untuk mengubah ketakutan menjadi rasa hormat. Saya tahu, ia memulai, suaranya kini lebih lembut, namun tetap tegas. Apa yang baru saja terjadi sangat mengejutkan bagi kita semua. Saya minta maaf jika cara ini menimbulkan kegaduhan. Tetapi penyakit harus diangkat sampai ke akarnya agar tidak menyebar. Ia menatap para karyawan satu persatu. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih kepemimpinan di perusahaan ini secara langsung. Era kepemimpinan yang berdasarkan rasa takut, favoritisme, dan intimidasi telah berakhir. Saya berjanji akan menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan profesional. Kinerja Anda akan dinilai berdasarkan prestasi, bukan kedekatan personal. Sebagai langkah pertama, lanjutnya, saya akan membentuk tim manajemen interim yang terdiri dari para senior yang berintegritas, yang mungkin selama ini tersingkirkan. Saya juga akan memerintahkan Departemen SDM untuk meninjau ulang semua penilaian kinerja dan promosi selama 2 tahun terakhir. Ketidakadilan yang pernah terjadi akan coba kita luruskan. Kata-kata itu seperti angin segar di dalam ruangan yang pengap. Bisik-bisik persetujuan mulai terdengar. Orang-orang yang selama ini bekerja dalam diam, yang kinerjanya bagus namun tidak pernah diakui oleh Lutfi, kini melihat secercah harapan. Pintu ruangan saya akan selalu terbuka untuk setiap masukan yang membangun. Mari kita bersama-sama membangun kembali perusahaan ini menjadi tempat yang kita banggakan. Sekian dari saya, terima kasih. Tami mengakhiri pidatonya. Untuk beberapa saat, suasana hening. Lalu, satu orang di barisan belakang mulai bertepuk tangan. Disusul oleh yang lain, dan yang lain, hingga seluruh aula bergemuruh dengan tepuk tangan yang riuh. Itu bukan tepuk tangan karena takut, melainkan tepuk tangan yang tulus, penuh dengan harapan dan kelegaan. Tami berdiri di sana, di bawah cahaya lampu, di samping ayahnya yang menatapnya dengan senyum bangga. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya menghancurkan musuhnya, tetapi ia juga telah merebut hati dan kepercayaan orang-orangnya. Ratu itu kini telah resmi menduduki tahtanya, bukan karena warisan, tetapi karena ia telah membuktikan kekuatannya. Pertarungan telah usai, dan kini saatnya untuk membangun kembali kerajaan. Hasna mondar-mandir di apartemennya yang terasa semakin sempit dan menyesakan. Sudah berjam-jam ia mencoba menghubungi Lutfi, tetapi ponselnya tidak aktif. Kemarahan dan kebingungan bergejolak di dalam dirinya. Beraninya Lutfi mengabaikannya setelah semua ini? Ia merasa telah dikorbankan. Dibuang begitu saja demi menyelamatkan posisi Lutfi. Ia masih belum sadar betapa besar masalah yang sedang terjadi. Ia mengira ini hanyalah masalah pemecatan biasa, dan ia bisa menuntut pesangon, atau setidaknya meminta pertanggungjawaban dari Lutfi. Ia menyalakan televisi untuk mengalihkan pikirannya, memindah-mindahkan saluran tanpa minat. Tiba-tiba, ia berhenti di sebuah saluran berita. Jantungnya terasa mencelos. Di layar, terpampang jelas gerbang kantornya, dikerumuni oleh wartawan. Lalu, rekaman video amatir muncul, menunjukkan seorang pria yang ia kenal betul sedang digiring keluar oleh polisi dengan tangan terborgol. Lutfi. Judul berita yang berjalan di bagian bawah layar menusuk matanya. Manajer Puncak Wijoyo Corp ditangkap atas dugaan korupsi miliaran rupiah. Hasna terduduk lemas di sofa. Kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Korupsi. Miliaran. Ditangkap. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Jadi,
Ini bukan sekadar audit biasa. Ini adalah operasi penangkapan besar-besaran. Dan ia, dengan semua transaksi kartu kreditnya, berada tepat di tengah-tengah badai itu. Kemarahannya pada Lutfi menguap, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Ia sadar, Lutfi tidak mengabaikannya. Lutfi tidak bisa menolongnya karena Lutfi bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Saat ia masih terpaku menatap layar televisi, bel apartemennya berbunyi. Dengan jantung berdebar kencang, ia mengintip dari lubang pintu. Bukan polisi. Hanya seorang kurir berseragam. Dengan sedikit lega, ia membuka pintu. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop tebal dan memintanya tanda tangan. Setelah kurir itu pergi, Hasna membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat resmi dengan kop surat firma hukum ternama. Itu adalah surat somasi dan gugatan perdata dari Wijoyo Corporation. Surat itu dengan rinci menjabarkan semua pengeluarannya menggunakan kartu kredit perusahaan, menuduhnya melakukan penipuan dan berkonspirasi dengan Lutfi untuk merugikan perusahaan. Di bagian akhir, surat itu menuntutnya untuk mengembalikan seluruh uang yang telah ia habiskan, ditambah denda dan bunga, dengan total nilai yang membuatnya mual. Ratusan juta rupiah. Tidak hanya itu. Surat itu juga menyatakan bahwa ia telah ditetapkan sebagai saksi kunci dalam kasus pidana Lutfi, dan jika ia tidak kooperatif, statusnya bisa dinaikkan menjadi tersangka. Ia terjebak. Dari semua sisi. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Seminggu kemudian, ia menerima surat pengusiran dari pemilik apartemen karena Lutfi, yang namanya tercantum sebagai penjamin, kini berstatus tersangka dan asetnya dibekukan. Ia tidak punya uang untuk membayar sewa yang mahal itu. Teman-teman sosialitanya, yang dulu selalu memujinya, kini serempak memblokir nomornya. Mereka tidak mau berurusan dengan seorang penipu yang namanya mulai disebut-sebut dalam berita. Putus asa, ia mencoba menjual barang-barang mewahnya. Tas, sepatu, perhiasan, semua yang ia beli dengan uang perusahaan. Tetapi ia harus menelan pil pahit saat mengetahui bahwa harga jual barang bekas itu hanya sepersekian dari harga belinya. Uang yang terkumpul bahkan tidak cukup untuk membayar 1 bulan sewa. Ia akhirnya menelepon keluarganya di kampung, berharap mendapatkan simpati. Yang ia dapatkan justru sebaliknya. Ayahnya, seorang pensiunan guru yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, memarahinya habis-habisan. Nama baik keluarga mereka tercoreng. Mereka malu. Mereka bisa membantunya dengan memberinya tempat untuk pulang, tetapi untuk membayar utangnya yang ratusan juta, mereka sama sekali tidak sanggup. Dengan berat hati, Hasna mengemasi sisa hidupnya ke dalam 2 koper, meninggalkan apartemen mewah itu, dan kembali ke kota kecil tempat ia berasal. Dunia gemerlap Jakarta yang ia dambakan telah membuangnya begitu saja. Beberapa minggu kemudian, setelah melalui proses pencarian kerja yang memalukan di mana setiap perusahaan yang ia lamar seolah sudah tahu reputasinya, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Bukan di perusahaan besar, bukan sebagai asisten manajer, melainkan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di dekat alun-alun kotanya. Suatu sore yang sibuk, saat ia sedang membersihkan meja yang kotor, ia melihat beberapa pelanggan sedang asyik menonton tablet. Karena penasaran, ia melirik. Di layar tablet itu, terpampang wajah Tami di sampul sebuah majalah bisnis terkemuka. Judul besarnya tertulis, Sang Pewaris yang Menggebrak, Tami Wijoyo dan Transformasi Wijoyo Corporation. Di foto itu, Tami tampak begitu berwibawa, cerdas, dan kuat. Seorang wanita yang berada di puncak dunia. Hasna merasakan dadanya sesak. Itulah wanita yang dulu ia ejek bersama Lutfi. Wanita yang ia anggap lemah dan membosankan. Kini wanita itu menatap dunia dari sampul majalah. Sementara ia, Hasna, harus membersihkan sisa makanan orang lain untuk bertahan hidup. Karma terasa begitu nyata dan kejam. Saat ia sedang termenung, ponselnya yang murah bergetar. Sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal. Ia menjawabnya dengan ragu. "Selamat sore, apa benar ini dengan saudari Hasna?" tanya suara seorang pria. "Iya, benar. Ini siapa?" "Saya dari kantor kejaksaan. Saya hanya ingin memberitahukan dan mengingatkan, jadwal Anda untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah terkait kasus saudara Lutfi adalah hari Selasa minggu depan. Kehadiran Anda bersifat wajib." Panggilan itu ditutup. Hasna bersandar di dinding, merasa lelah sampai ke tulang. Tidak ada lagi jalan keluar. Ia harus bersaksi. Ia harus menceritakan semuanya. Ia harus, dengan mulutnya sendiri, menancapkan paku terakhir ke peti mati pria yang pernah menjadi kekasih dan sumber kemewahannya. Ia sadar, Lutfi bukanlah tiketnya menuju kesuksesan. Lutfi adalah tiket sekali jalan menuju kehancurannya. Dan perjalanan itu kini harus ia selesaikan sampai akhir.
8 bulan telah berlalu sejak hari yang menggemparkan itu. Waktu telah mengubah lantai 3 divisi pemasaran, dan juga seluruh perusahaan, secara drastis. Atmosfer yang dulu diwarnai ketakutan dan politik kantor yang busuk ini telah berganti menjadi suasana yang penuh energi, ide, dan kolaborasi. Di pusat transformasi itu adalah Tami. Ia tidak memimpin dengan tangan besi seperti yang mungkin ditakuti sebagian orang. Sebaliknya, ia memimpin dengan telinga yang mau mendengar dan pikiran yang terbuka. Ruang manajer Lutfi yang dulu terkesan angker dengan dinding kaca gelapnya, kini telah diubah menjadi ruang diskusi terbuka dengan papan tulis di semua sisi, tempat para staf bisa bebas menuangkan ide-ide mereka. Tami sering terlihat di sana, bukan duduk di kursi utama, melainkan berdiri di antara timnya, mendengarkan masukan dari staf junior sekalipun dengan perhatian yang sama besarnya. Salah satu keputusan pertamanya adalah mempromosikan Pak Budi, seorang staf senior yang jujur dan cemerlang namun selalu disingkirkan oleh Lutfi karena dianggap tidak pandai menjilat. Di bawah arahan Tami, Pak Budi meluncurkan sebuah kampanye pemasaran digital yang brilian, yang berhasil meningkatkan penjualan produk hingga 200% dalam satu kuartal. Karyawan-karyawan lain yang potensial namun tertekan di bawah rezim Lutfi kini mulai bersinar, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif. Tami tidak hanya membersihkan rumah, ia membangunnya kembali dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Sementara Tami sibuk membangun, proses hukum terhadap Lutfi berjalan dengan lambat namun pasti. Persidangannya menjadi berita utama di media bisnis. Satu persatu, saksi dihadirkan. Para vendor yang dulu dipaksa Lutfi untuk memberikan komisi, kini berani buka suara. Para karyawan yang pernah diancam atau dilecehkan, kini merasa aman untuk memberikan kesaksian mereka di bawah perlindungan perusahaan. Kesaksian yang paling memberatkan datang dari Hasna. Di pengadilan, penampilannya jauh dari citra glamor yang dulu ia tampilkan. Tanpa riasan tebal dan pakaian desainer, ia tampak seperti gadis biasa yang ketakutan. Dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir, ia menceritakan semua yang ia tahu. Ia membeberkan setiap trik licik Lutfi, setiap dana yang digelapkan, setiap kebohongan yang mereka rancang bersama. Ia melakukannya bukan karena penyesalan, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, berharap kesaksiannya bisa meringankan hukumannya. Tanpa sadar, ia menjadi senjata paling mematikan yang menghancurkan Lutfi. Tami mengikuti jalannya persidangan melalui laporan rutin dari tim pengacaranya. Ia tidak pernah hadir langsung di pengadilan. Baginya, itu adalah masa lalu, sebuah masalah bisnis yang sedang dalam proses penyelesaian. Emosi pribadinya sudah lama ia kubur. Ia terlalu sibuk merancang masa depan perusahaan untuk menengok ke belakang. Suatu malam, ia bekerja lembur di kantornya yang baru. Bukan lagi di meja kecil di tengah keramaian, melainkan di sebuah ruangan luas di lantai teratas gedung, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyajikan pemandangan kelap-kelip lampu kota Jakarta. Ia sedang meninjau proposal ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Hermawan, pengacaranya. Pesan itu singkat, sudah diputuskan. Terdakwa Lutfi dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Vonis, 15 tahun penjara, denda 5 miliar, dan perintah untuk mengembalikan seluruh kerugian negara dan perusahaan. Asetnya disita seluruhnya. Terima kasih atas kerja sama Anda, Bu Tami. Tami membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada lonjakan kegembiraan. Tidak ada perasaan kemenangan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah sebuah rasa titik. Sebuah buku yang akhirnya tertutup. Ia meletakkan ponselnya, menatap pemandangan kota di hadapannya. Ia teringat hari pernikahannya, saat Lutfi berjanji akan selalu menjaganya. Ia teringat saat-saat awal yang bahagia, sebelum ambisi dan keserakahan meracuni segalanya. Ada sedikit rasa sedih, bukan untuk pria yang kini akan mendekam di penjara, tetapi untuk wanita naif yang pernah begitu tulus mencintainya. Wanita itu sudah lama mati, terkubur di bawah ludah dan penghinaan di lantai 3 divisi pemasaran. Ia menarik napas panjang, lalu kembali fokus pada proposal di mejanya. 15 tahun. Waktu yang sangat lama. Tapi Tami tahu, dalam 15 tahun ke depan, ia akan membawa perusahaan ini terbang jauh lebih tinggi, sementara Lutfi hanya akan menatap langit dari balik jeruji besi. Keesokan harinya, saat ia sedang memimpin rapat dewan direksi, sekretarisnya masuk dan menyerahkan sebuah amplop coklat berukuran besar. Amplop itu terlihat resmi, dikirim dari pengadilan. Dengan tenang, Tami membukanya di sela-sela rapat. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas dengan stempel pengadilan yang basah. Surat itu menyatakan bahwa gugatan cerainya terhadap Lutfi telah dikabulkan. Pernikahan mereka secara resmi telah berakhir. Ia menatap kertas itu sejenak. Inilah penutup yang sesungguhnya.
Tali terakhir yang mengikatnya pada masa lalu yang kelam itu kini telah putus. Ia melipat kertas itu dengan rapi, memasukkannya kembali ke dalam amplop, dan meletakkannya di samping laptopnya. Kemudian, ia kembali menatap para direktur yang menunggu. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai akuisisi perusahaan teknologi di Singapura. Katanya, suaranya mantap dan penuh wibawa. Tidak ada yang tahu bahwa sang ratu baru saja membebaskan dirinya dari belenggu terakhir. 1,5 tahun kemudian, nama Tami Wijoyo telah menjadi sinonim dengan kesuksesan dan inovasi. Di bawah kepemimpinannya, Wijoyo Corporation tidak hanya pulih, tetapi juga melesat jauh melampaui pencapaian sebelumnya. Ia berhasil melakukan ekspansi besar-besaran, mendiversifikasi bisnis ke sektor teknologi hijau dan digital, membuatnya menjadi salah satu tokoh korporat paling berpengaruh di Asia. Ia bukan lagi sekadar putri Pak Wijoyo, ia adalah kekuatan besar atas namanya sendiri. Hari itu, ia baru saja selesai menjadi pembicara utama di sebuah forum bisnis internasional. Pidatonya tentang kepemimpinan etis di era digital mendapat tepuk tangan yang sangat meriah. Saat ia berjalan menuju mobilnya yang sudah menunggu, dikelilingi oleh timnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina, salah satu rekan kerjanya yang dulu di divisi pemasaran, yang kini telah ia promosikan menjadi manajer. Pesan itu berbunyi, "Siang, Bu Tami. Saya harap tidak mengganggu. Tadi kebetulan lewat jalan dekat pengadilan lama, dan saya lihat pemandangan yang luar biasa. Saya pikir, Ibu berhak melihat bahwa keadilan itu benar-benar ada. Semangat terus, Bu." Di bawah pesan itu, terlampir sebuah foto. Didorong rasa penasaran, Tami membuka foto itu. Gambarnya sedikit buram, mungkin diambil secara diam-diam dari dalam mobil. Foto itu menunjukkan pinggir jalan raya yang panas dan berdebu. Di sana, ada dua sosok yang mengenakan rompi oranye terang, seragam para pekerja layanan masyarakat atau narapidana asimilasi. Mereka memegang kantong sampah hitam dan sebuah penjepit untuk memungut sampah. Sosok pertama adalah seorang pria. Tubuhnya kurus kering, rambutnya menipis dan acak-acakan. Wajahnya yang kusam dan legam terbakar matahari, tampak jauh lebih tua dari usianya. Pria itu adalah Lutfi. Ia tidak lagi memiliki aura arogan seorang manajer, yang tersisa hanyalah keputusasaan seorang narapidana. Sosok kedua di sebelahnya adalah seorang wanita. Ia juga mengenakan rompi oranye. Rambutnya yang dulu indah kini diikat asal-asalan. Tanpa riasan, wajahnya tampak lelah dan pahit. Wanita itu adalah Hasna, yang hukumannya diringankan menjadi wajib lapor dan layanan masyarakat karena kerjasamanya di pengadilan. Dalam foto itu, mereka tidak sedang bekerja. Mereka sedang beradu mulut. Lutfi menunjuk-nunjuk wajah Hasna dengan marah, sementara Hasna balas membentak dengan ekspresi jijik. Mereka adalah dua pecundang yang terdampar di dasar jurang, saling menyalahkan atas nasib buruk mereka, dikelilingi oleh sampah dan debu jalanan. Pemandangan yang begitu kontras dengan citra mereka dulu yang angkuh dan merasa berkuasa. Tami menatap foto itu selama sekitar 10 detik. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tawa puas, tidak ada sisa kebencian. Ia menatap dua sosok di foto itu, seperti seorang ilmuwan menatap spesimen di bawah mikroskop. Sebuah kasus yang telah selesai, sebuah data yang telah diarsipkan. Mereka begitu kecil, begitu tidak penting. Kemudian, dengan satu gerakan ibu jari yang tenang, ia menekan tombol hapus. Foto itu lenyap dari layarnya, dan juga dari benaknya. Ia tidak butuh piala kemenangan. Ia tidak butuh pengingat akan kejatuhan musuh-musuhnya. Hidupnya sudah terlalu besar dan terlalu berharga untuk diisi oleh bayang-bayang masa lalu yang kotor. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari arsitek utamanya, mengirimkan gambar 3 dimensi desain lobi utama untuk menara kantor pusat Wijoyo Corporation yang baru, sebuah gedung pencakar langit ramah lingkungan yang akan menjadi ikon baru di Cakrawala Jakarta. Tami tersenyum tipis, senyum yang tulus. Ia mengetik balasan dengan antusias, memberikan beberapa masukan cerdas. Mobilnya melaju dengan lancar di jalan tol, membawanya menjauh dari masa lalu dan melesat menuju masa depan. Ia menyandarkan kepalanya dan menatap keluar jendela. Pemandangan gedung-gedung tinggi, langit biru, dan awan putih membentang di hadapannya. Pemandangan dari puncak terasa begitu lapang dan penuh harapan. Ia telah menghancurkan mereka yang mencoba menghancurkannya, bukan dengan menjadi seperti mereka, tetapi dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan itu adalah balas dendam yang paling manis dan paling memuaskan.